telah mengalami kejenuhan tingkat tinggi dalam pembelajaran daring, terutama virtual melalui Zoom. Saya mulai baik pada pertemuan pagi ini. Saya materinya nanti terkait dengan gaya belajar. Sebelumnya saya mengingatkan tugas, saya ngecek terakhir hari apa ya? Tugas yang terakhir daring online itu belajar efektif dan menyenangkan. Hanya ternyata baru beberapa yang masuk, belum ada 30, belum ada. Ya, Arayang sudah masuk, Arayang. Ya, Azkia sudah masuk. Saya buka di sini tampilkan juga bisa karena itu online sih, tapi nggak usah lah sebelumnya sebel kalau melihat tugasnya anak-anak itu aja. Berarti anak-anak yang ini yang memang rajin mengirimkan tugas. Ya, tapi bukan berarti saya sebel dengan kamu, tetapi sebel dengan temanmu yang malas, belum maksudnya. Ya, bukan sebel dengan kamu, tetapi sebel atau sebetulnya kata lainnya apa ya? Gemes dengan teman-teman kamu yang tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengikuti daring secara rutin. Sekarang hari ini kelas 9 kan yang tidak mengumpulkan apa namanya? Yang tugas video sama pramuka ya? Ya. Ya. Hari ini juga dipanggil ya. Nemu itu pada ini tidak apa-apa. Sekarang saya share ini. Saya share PPT terkait dengan gaya belajar. Ada 3 gaya belajar. Masing-masing orang punya, masing-masing siswa punya cara belajar tersendiri yang menyenangkan dan mengasihkan dan bahkan sampai terekam di dalam memori otak. Caranya masing-masing berbeda. Itu juga mungkin berkaitan dengan fadilah, bukan fadilah, maksudnya apa ya? Sudah diciptakan oleh Allah. Oh, iki bocah pintar dalam sisi geraknya, dia pintar, atau dia mendengarkan penjelasan saja dia sudah cukup. Dia cepatnya nyantel sini ya. Memori otaknya cepat menyimpan, menyerap, menyimpan, mengingat. Lalu nanti pada saatnya akan mengulang kembali. Oke. Ya, ada suatu misalnya ulangan, ujian dan lain sebagainya. Itu masing-masing orang sudah diberikan kelebihan atau mungkin juga kekurangan, tetapi dari masing-masing anak yang punya kekurangan pasti dia itu memiliki kelebihan yang orang lain tidak. Masing-masing berbeda cara, berbeda model belajar. Sekarang saya sebentar. Ada 3 model belajar. Ya. Ini bisa disebut juga strategi belajar. Strategi ya, cara. Trik jitu. Ya, ini model-model belajar, ada strategi belajar sesuai dengan belajar masing-masing orang itu berbeda tadi ya.
Tiba angel banget. Tujuannya kenapa ini disampaikan? Agar kalian mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya tersebut. Angel sumpah nih gini. Apa ya? Ini yang ngobrol terus apa ini? Ngobrol terus siapa? Boleh mendengarkan dulu ya. Emang nyetok nyalak nano video nih orangnya. PPT-nya terlihat nggak? PowerPoint-nya terlihat nggak? Terlihat. Ini ngeblank. Terlihat. Ya, sini ngeblank. Bentar, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Bentar. Oh, sekali pakai. Enggak nyimpan, Bu. Enggak nyimpan. Bu Betty bukan punya Bu Betty. Ya. G. Bentar oh ya. Saya stop dulu PPT-nya. Kayaknya kendala ini sebentar ya. Saya coba lagi ya. Bukan ini. Ya, Mbak ini ya. Bentar. Ya sudahlah, ini belum jadi PPT-nya ya. Apa-apa saya sampaikan secara lisan saja. Jadi saya ulang. Jadi juga. Ya, jadi ada 3 gaya belajar. Satu itu belajar dengan cara visual. Visual berarti menggunakan apa? Menggunakan handphone, internet. Terus menggunakan apa aja? Jaringan. Kamu mau mandang Bapak Ibu Guru melalui video. Zoom. Berarti visual ya. Melihat tayangan video. Itu visual. Ada berbagai cara belajar, tapi ditayangkan, kamu itu ditayangkan video oleh Bapak Ibu Guru. Ditayangkan video. Selama proses pembelajaran misalnya, kamu itu hanya disuguhi kamu diberi tugas
tugas. Berarti dalam proses pelajaran itu kamu ngapain saja? Melihat video terus, apalagi Mendengarkan penjelasan guru. penjelasan, memahami, Mencatat. Bu, itu ada yang bersiul. mencatat. Yang bersiul siapa yang bersiul? Abdi Galih Utomo. Abdi Ya, Gali. Ya, Abdi Galih Utomo, Bu. Di masalah din. Abdi, nggak usah bersiul, ini bukan bukan tempat di hutan, bukan tempat mencari burung, yaitu kalau siul ini mencari burung. Ya, Abdi Galih ya. Abdi Galih 8F. Absen 1. Dijaga sikapnya. Meskipun kamu melalui virtual, Bapak Ibu Guru nggak bisa bertemu kamu langsung saat ini, tetapi bisa melihat dari kehadiran melalui ini chattingnya, melalui tampilan di monitor. Ya, Abdi ya. Ya. Saya lanjutkan tadi belajar visual dengan model atau strategi visual. Seorang anak yang disuguhi video pembelajaran, dia kalau kemampuannya di situ memahami tanpa harus dijelaskan ulang oleh Bapak Ibu gurunya, berarti itu cenderung model belajarnya kepada lebih kuat di visualnya, dia paham. Ya, misal begini, kalau Bu Yusi memberikan satu video, silakan videonya disimak, dipahami. Nanti ketika ada feedback atau umpan balik yang diminta untuk mereview video, kamu bisa mereview video, kalian bisa menjelaskan detail atau runtut. Runtut artinya dari awal sampai akhir isinya apa saja. Otomatis apa yang dia lakukan? Menyimak, mendengarkan, menyimak, melihat, lalu dia apa? Mencatatnya dengan tertib di bukunya. Dia sudah dapat ilmu, dia sudah dapat ngantongi, sudah dapat menyerap. Sini sudah menyerap. Ya. Anak seperti itu biasanya lebih banyak bisa melihat secara langsung atau visual sudah cukup. Video. Belajarnya nggak buku nggak masalah. Nggak ada buku nggak masalah, buku pelajaran ya. Terus model yang lain lagi adalah auditorial. Apa? Auditorial apa? Mendengarkan. Mendengarkan percakapan. Ada orang ini Mas ya. Ada anak yang dia itu penyimak yang bagus, yang baik. Dia sambil aktivitas yang lain, tapi dia sambil mendengarkan. Dia paham. Masuk. Yang didengar dapat diserap. Oh, menyampaikan ini. Oh, tentang ini. Biasanya anak-anak seperti ini cenderung lebih, misalnya begini, kebiasaannya bisa belajar dengan mendengarkan musik juga bisa. Ciri-cirinya itu. Ya. Jadi artinya ketika selingkungannya ada suara-suara atau apa itu nggak bermasalah, nggak terganggu banget.
Misal apa ya? Kalau di mana ya? Stasiun kereta api, di tempat tunggu ya. Di tempat tunggu itu kan ada yang sambil duduk banyak sekali, atau di bandara sedang menunggu penerbangan, sedang menunggu penerbangannya. Dia itu bisa sambil baca koran. Ya, sambil baca koran, apa yang dia dengarkan, maksudnya nggak terganggu. Dia sedang baca pun, sedang membaca koran, mendengar, kebisingan di lingkungannya tidak berpengaruh besar. Dia tetap bisa fokus apa yang dia baca. Tapi juga ketika disuguhi audio, rekaman suara, rekaman materi misalnya, akan mudah menyerap. Ya, itu audio. Pendengarannya dia mendengarkan mampu menyerap dengan baik informasi-informasi yang didapat, dia rangkum di otaknya, disimpan menjadi sudah mengantongi pengetahuan. Ya. Terus yang ketiga adalah kinestetik. Ciri-cirinya adalah misal di sudut buku tulisnya ada gambar, suka coret-coret yang bagus, maksudnya bukan asal coret, atau tulisan-tulisan quotes atau motivasi diri atau mutiara ya, atau gambar-gambar hanya gambar bunga sedikit di ujung pojok sebelah kanan atas bawah, ada yang seperti itu, atau membuat hanya garis ukiran untuk membingkai suatu buku, memberikan gambar atau tadi tulisan. Jadi ada ciri-ciri yang masing-masing itu sebetulnya ada kecenderungan strategi belajar, model belajarnya apa itu sudah punya, kamu itu sudah punya, cuma sadar apa enggak ya, menyadari apa enggak. Saya lebih cenderung ke mana? Ketika saya belajar sambil mendengarkan musik, saya tidak apa-apa, saya bisa konsentrasi atau fokus, berarti itu auditorinya, cenderung auditorialnya. Jadi semuanya bisa memilikinya, tapi kecenderungan lebih besarnya kemana? Itu ya. Ya, kalau kurang jelas ya kita sambung minggu depan. Hari ini saya belum memberikan tugas. Yang tugas yang lalu saya diselesaikan dulu. Nanti saya konfirmasi lagi tugas yang terakhir untuk dilengkapi. Sekarang waktunya sudah habis ya, mohon maaf tadi terkurangi beberapa menit. Untuk tadi saya sudah menyampaikan sesi pemotretan guru karyawan ya, untuk kepentingan dinas juga. Jadi mohon maaf keterlambatan ini, kurang ya, mohon maaf ya. Ya, saya akhiri. Ini pada diam saja. Dengar apa enggak? Dengar suaranya Bu Yusi? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Nanti bertanya-tanya boleh yang punya nomornya Bu Yusi ya. Apa ya? Japri boleh. Ini lagi nomor tabnya yang berisi grupnya belum saya upgrade aplikasi WhatsApp-nya. Jadi masih error. Saya kira itu, mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.